Oke. Halo Sobat iOKes, balik lagi sama aku Almira. Ini di episode berapa ya? Udah mungkin ratusan lah ya sama aku. Kita balik lagi ke YouTube channel Institut Teknologi Aditama Surabaya. Di sini podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya oke dan pastinya dengan topik-topik yang seru juga gitu kan. Kemarin udah di-share juga kan di Q&A Instagram. Mungkin Sobat iOKes juga udah nyimak tuh, udah ngasih beberapa pertanyaan juga. Nah, gak usah lama-lama nih, bridgingannya lama banget sih ya kan. Oke, ini dia narasumber oke dan seru kita kali ini. Dari Teknik Lingkungan ada Pak Niam dan Bu Talen. Mungkin bisa kenalan nih Bu, Pak, sama Sobat iOKes, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam, ya tergantung kalian menyaksikan podcast ini. Iya. Perkenalkan, nama saya Pak Niam, biasa disebut Pak Niam. Saya dosen teknik lingkungan, bergabung di teknik lingkungan mulai tahun 2014 sampai sekarang. Dan perkenalkan di sebelah saya, silakan Bu. Halo, saya biasa dipanggilnya Bu Talen. Saya dosen teknik lingkungan juga. Masuk 2019. Ya, mungkin aja. Oh, tadi udah bahas fokus bidangnya masing-masing nih? Belum. Silakan Bu, Saya, kalau Ibu apa? kebetulan saya itu fokus bidangnya di solid waste management atau pengelolaan sampah. Iya. Pas ya sama temanya. Ya, pas sama topik kita kali ini gitu kan. Kemarin Sobat iOKes juga udah tahu lah ya. Gitu. Kalau dari Pak Niam sendiri? Kalau Fokus saya bidangnya? fokus di manajemen lingkungan, jadi berbeda dengan Bu Talen, tapi tetap teknik lingkungan. Iya. Tapi mungkin lebih general kali Pak ya, yang fokus bidangnya Bapak itu. Lebih general, kalau sedangkan yang Bu Talen spesifik ke rekayasa gitu. Jadi satu teknik lingkungan tapi beda fokus ya. bidang. Mungkin karena teknik lingkungan juga nggak terdiri dari dua fokus bidang ini aja ya. Iya, Ada benar. beberapa fokus bidang yang lain, mungkin bisa dijelasin sambil kayak secara general nih teknik lingkungan ITAPS tuh kayak gimana. Oke, jadi nanti kalau di teknik lingkungan tuh belajar apa sih? Gitu. Iya, mungkin gitu Jadi ya Bu. misalkan nih air minum atau air bersih. Ya. Mungkin Mbak Almira kalau mandi pakai airnya sering dengar pakai PDAM Ya, kan? betul. Nah, pernah tahu nggak kalau air PDAM itu dari mana asalnya? Mungkin air kali yang disaring. Iya, tapi benar. Jadi dari air sungai kalau di Surabaya itu misalkan pakai air sungai Nagel atau Oh iya. atau Kalinjagir itu. Nah itu kita bisa melihat kan air sungai di Surabaya mana ada sih yang bening gitu kan. Nah itu Betul. diolah dulu sama PDAM dan unitnya tidak semudah penyaringan gitu aja. Iya. Jadi diolah sampai sedemikian rupa sampai dia layak untuk dipakai atau dipergunakan oleh masyarakat. Itu belajar itu pengolahan air minum. Terus belum lagi kalau air minum lagi misalkan nih pernah dengar nggak kalau misalkan air PDAM-nya kok mati Iya, atau iya. kok tekanannya kecil, Iya, nah itu juga betul. belajar di situ supaya kuantitasnya atau debitnya itu memenuhi ke masyarakat. Terus udah air minum nih, ada air limbah, jadi Iya. kita limbah kita sehari-hari air limbah baik domestik itu dari masyarakat Ya. atau dari industri, nah itu kan tidak boleh langsung dibuang ke badan air. Iya. Jadi harus diolah dulu. Nah, itu juga dipelajari. Kemudian udara. Jadi emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, kemudian dari industri, Iya. itu juga dipelajari. Gimana pengendaliannya. Terus ada lagi tentang B3, bahan berbahaya beracun. Kemudian kalau yang saya misalkan sampah, nah sampai yang akan kita bahas panjang lebar. Iya, hari panjang ini, lebar nanti. itu juga itu hanya sedikit dari yang dipelajari teknik Dipelajari lingkungan. Mungkin ada mau ditambahkan Pak? Ya, menambahkan jadi untuk adik-adik ya dari SMA, SMK, MA memilih teknik lingkungan itu merupakan salah satu langkah yang tepat. Kenapa? Karena setiap aktivitas kita pasti menghasilkan sampah, limbah, polutan, kotoran dan lain-lain. Nah, orang yang bertanggung jawab di sini siapa? Pastinya orang teknik lingkungan. Ya. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat luas dan Ya. banyak dibutuhkan oleh para istilahnya perusahaan atau industri ya. Setiap industri pasti punya WWTP atau WTP.
butuh operator dari orang teknik lingkungan gitu loh. Jadi silakan bergabung dengan teknik lingkungan ya, memanfaatkan peluang yang ada sekarang. Betul. Apalagi Indonesia itu perkembangan infrastrukturnya sangat pesat. Betul. Jadi ketika melakukan perizinan dan lain-lain pasti membutuhkan orang teknik lingkungan seperti itu. Nah, teknik lingkungan merupakan pilihan yang mungkin ya akhirnya lebih general gitu karena terkait dengan aktivitas sehari-hari juga. Terus mungkin dengan ya infrastruktur yang kemarin mungkin kita juga sempat bahas dengan jurusan teknik sipil mengenai IKN atau Ibu Kota Negara Baru gitu kan. Mungkin itu kan juga sangat bersinggungan dengan lingkungan yang nanti hubungannya dengan teknik lingkungan, mungkin begitu ya? Iya betul. Ada salah satu mahasiswa kami dari salah satu calon ibu kota negara itu ya. Kalimantan daerah mana itu saya lupa. Pasir Penajam, ya. Pasir Utara. Nah itu dari sana. Kemudian masuk ke teknik lingkungan ITAT. Saya tanya kenapa mas kok masuk teknik lingkungan ITAT? Daerah saya itu nanti jadi calon ibu kota Pak, pasti membutuhkan orang teknik lingkungan. Dan salah satunya nanti ketika saya sudah lulus dari teknik lingkungan ITAT, pasti saya dibutuhkan. Wah, langkah yang sangat baik, visioner. Meskipun di Kalimantan juga ada universitas yang ada teknik lingkungannya, tapi memilih teknik lingkungan ITAT. Berarti pastinya ada keunggulan lain nih, Sobat IOKES dari teknik lingkungan ITAT tentunya kayak gitu ya Pak. Betul. Ya, mungkin langsung ke topik gitu ya Bu ya. Kira-kira kan tadi udah jelas nih bahwa solid waste management ini larinya ke fokus bidangnya Ibu. Kira-kira secara umum terus atau apa saja sih, terdiri dari apa saja sih solid waste management ini gitu? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi mungkin kalau di Indonesia ya mungkin semuanya sudah tahu. Jadi kayak paling pertama yaitu kita mewadahi sampah kita, pewadahan. Umumnya, ini yang umum ya, habis diwadahi, kemudian nanti dibawa oleh petugas gerobak, karena mayoritas pakai gerobak sampah kan, petugas gerobak ke TPS, tempat penampungan sementara. Nah, kemudian nanti dari TPS dibawa oleh kendaraan yang lebih besar, truk pengangkut. Mungkin kalau di Surabaya itu pakai truk kompaktor yang besar itu, ya itu dari TPS itu dibawa setiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari 3-4 kali tergantung kebutuhannya, dibawa ke TPA. TPA itu tempat pemrosesan akhir. Jadi di situ sampah akan ditimbun dalam lingkungan atau ditimbun di dalam tanah. Proses penimbunannya bukan serta-merta langsung digali terus dimasukkan terus ditutup. Nggak seperti itu. Jadi banyak kompleksitasnya. Itu secara umum di Indonesia. Mungkin berbeda dengan yang di luar. Nah, Pak Diam ini pernah kuliah di luar ya Pak ya? Kalau di luar gimana Pak? Di luar negeri maksudnya? Iya. Di luar rumah ya sama aja, rumahnya Indonesia ya Indonesia gitu kan. Rumah mana? Rumah mana? Mungkin negaranya mana Pak bisa disebutkan? Mungkin kan beda-beda juga tiap negara. Yang lama paling saya singgah ya di Taiwan. Nggak jauh beda di Korea, Jepang itu juga hampir sama untuk masyarakatnya Asia Timur. Yang berbeda adalah kesadaran. Taiwan itu mulai fokus untuk pengelolaan sampah itu tahun 84. Sebelumnya itu menjadi negara paling buruk untuk pengelolaan sampah. Kemudian mereka mulai tahun 84 itu sampai dengan tahun 2003 ada zero waste policy. Jadi mengurangi volume sampah secara berkala sampai dengan saat ini. Itu menjadi negara yang perlu istilahnya kita belajar ke sana. Kalau para penonton ini pernah ke luar negeri, Taiwan misalkan, itu sangat sulit untuk mencari tempat sampah. Sangat sulit sekali. Sama halnya dengan di Indonesia, sulit untuk cari pekerjaan. Kalau di Taiwan sulit untuk cari tempat sampah. Nah, terus berarti kan malah banyak yang buang sampah sembarangan dong kalau tentu tidak. Nah, ini bedanya. Kalau di Indonesia tempat yang nggak ada tempat sampah banyak sekali sampahnya. Tempat sampahnya juga banyak sekali, tapi tidak ada tempatnya. Ya, betul. Itu anugerah yang dimiliki oleh Indonesia ya. Jadi, tapi anugerahnya ini harus kita harus kita ubah. Betul. Tanda kutip ya, harus kita ubah menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
Jadi tempat sampah itu percuma kita beli kalau nggak ada isinya. Iya, betul. Jadi kita harus masukkan ke tempat sampah. Sampah. Itu salah satu contoh simpel aja. Sulit menemukan tempat sampah di sana tapi bersih. Kemudian kalau kita misalkan beli mie, bakso, Iya. dan lain-lain, pasti bungkusnya plastik. Dimanapun pasti bungkusnya plastik. Iya, iya. Beli seblak, kresek, plastik. Plastik. Beli apa lagi? Pokoknya pasti. Makanan Iya. makan pasti plastik ya. Kalau di sana Anda sulit untuk menemukan bungkus makanan yang berupa plastik. Oh, terus dibungkus apa, Pak? Daun. Bukan daun juga. Apa dong? Kan yang ramah lingkungan gitu. Mbaknya pernah tahu ada produk salah satu mie ya, dia dibungkus dengan kertas tapi ada pelindungnya sehingga Oh iya. kemudian kalau mau beli bungkus beli bakso, Iya, iya. tempatnya itu kayak tempat ada es krim gitu. Oh ya. Yang bukan dari styrofoam tentunya. Bukan styrofoam. Oh, Jadi iya. mereka juga nggak ada styrofoam. Hmm. Nggak ada styrofoam. Iya, iya. Kemudian itu ya kesadaran masyarakat, kemudian juga pemerintah tentunya ya. Iya. Jadi kebijakan itu juga dari atas ke bawah dan bagaimana merespon dari bawahnya ke atas. Ke atas. Begitu. Yang poin yang paling saya garis bawahi adalah kesadaran masyarakat. Masyarakatnya. Betul sekali. Jadi kebijakan pemerintah kalau tidak diikuti dengan kesadaran dari masyarakatnya ya sama aja. Sama aja. Nol Iya. gitu. Zero. Nggak zero waste Zero tapi waste. Zero zero action. action. Zero action, betul. Ya mungkin kalau oke. Dari perbedaannya mungkin hanya perbedaan antara Indonesia dengan Taiwan mungkin karena yang sudah pernah disinggahi. Tapi mungkin kalau yang dari Bapak yang tahu selain Taiwan mungkin ada nggak Pak yang kayak tadi Bapak sebutkan mungkin sama aja atau gimana? Jepang, Kalau Korea. di Jepang, di Amerika juga sulit menemukan tempat sampah ya. Oh iya Pak. Dan- tapi bersih, Iya. tapi bersih itu. Bahkan kalau di Taiwan itu ada yang unik Mbak, yang beda dari negara lain. Mungkin pernah Mbak Amira saksikan Ya. di YouTube atau apa. Ada truk sampah, tapi itu bunyinya kayak mirip orang jualan es krim. Dinung, Oh. dinung, Iya iya. tapi tempat sampah, tapi mobil Mobil truk sampah. sampah, iya. Oh. Jadi ketika truk sampah dengan bunyiannya itu terdengar bahwa masyarakat itu bergerak mengambil sampah yang ada di rumahnya, berdiri di depan rumah. Jadi nanti tinggal buang di truk sampah Truk itu. sampah. Jadi bukan petugasnya, truk sampah tinggal jalan. Yang buang Iya. orangnya. Kemudian di belakang truk sampah itu ada truk lagi khusus untuk yang bisa di 3R kan. 3R itu yang punya nilai jual Mbak. Jadi yang ini masih bisa dimanfaatkan nih. Misalkan kardus bekas, kertas bekas. Atau mungkin di sana namanya bukan 3R ya, mungkin MRF ya, material Oh, iya. facility gitu. Itu tadi truk itu yang nanti buangnya di situ. Jadi bukan petugasnya yang ngambil sampah di rumah-rumah, Betul. tapi orangnya. Kesadarannya itu tinggi gitu ya Pak. Karena setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Mbak Amira juga harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Ya tentunya karena kan saya pun pasti menghasilkan sampah Iya, dari betul. bangun sampai Dari tidur bangun lagi. sampai tidur lagi. Betul. Bahkan di periode tertentu pasti menimbulkan sampah yang khusus gitu Iya, kan. betul. Itu juga jangan sembarangan. Iya. Mungkin itu masuknya sampah B3 bukan ya Bu? Yang mana? Kalau misalkan perempuan yang sedang Oh. period gitu kan pasti Semacam bisa B3 karena ada efek ditakutkannya ada patogen. iya betul. Jadi sifatnya infeksius karena patogen. Terus tapi apakah diperlakukan kayak B3 sih sejauh ini belum ya Pak ya? Tapi kalau solid waste sendiri ini kan macem-macem kan Bu ya? Iya. Mungkin ada, kalau yang B3 sendiri, kalau selama ini di Indonesia itu gimana Bu, untuk pengolahannya? Maksudnya pengelolaan sampahnya. B3. Iya. Kalau B3 sendiri itu sebenarnya pemerintah kita sudah punya aturan yang jelas. Jadi PP22 ya PP22 tahun 2021. Jadi sampah B3 yang dihasilkan itu tidak boleh dibuang ke sampah domestik. Seperti itu, dan harus punya TPS B3 Sendiri. sendiri. Iya. Nanti yang bawa sampah itu juga harus punya izin juga. Jadi nggak bisa tukang gerobak, nggak bisa. Harus punya izin, biasanya berbadan hukum. Iya. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia bawa. Karena B3 ini harus terpantau dari mulai dia dihasilkan sampai ditimbun. Timbun. Jangan sampai tercecer atau terlepas dalam lingkungan yang
tidak tahu nih, tidak terrecord, tidak terdata seperti itu. Tuh, jadi kalau B3 mungkin lebih khusus ya dibanding Ada manifestnya. ya. Iya. Oh, Ada dokumennya. Ada tiap dokumen perpindahan. perjalanan gitu. Jadi perjalanannya. misalkan sampah ini, sampah B3 ini, karena kita dari bahasnya B3 ya, sampah Ya. B3 ini dihasilkan di sini. Kalau sekarang sudah namanya Vestronic, manifest elektronik, jadi Ya. harus tahu yang bawa itu nanti si PTA. PTA punya izin nggak untuk membawa sampah ini? Karena sampah B3 tulisnya banyak banget. Ya. Kalau dia punya izin membawa sampah B3 ini, kemudian posisinya di mana, tempat pengumpulannya dia di mana, nanti akan dibuang di mana, nah, itu ada record. Dia lebih kompleks lagi kalau Iya, B3. betul. Mungkin ya hampir kalau yang Vestronic itu tadi Iya. mirip sama kayak sekarang tuh banyak E-hub. jasa pengantaran barang. Oh iya, Kalau misalkan bener. kita belanja online itu kan Oke. ada, kita bisa tahu akses nih ya. barang kita ada di mana. Sampai-sampai Nah, gitu. Iya. Mungkin mirip-mirip kayak gitu Iya, ya, Bu. iya, bisa. Suka belanja kayaknya. Jadi mungkin teknik lingkungan pun sekarang di era digitalisasi ini pun juga sudah mengalami banyak pengembangan atau inovasi gitu kan ya, Bu. Iya. Nggak hanya melulu konvensional gitu loh. Maksudnya kalau lingkungan kan mengarahnya pasti kayak langsung terjun ke lingkungan itu sendiri gitu. Maksudnya kalau secara teknologi Data. gitu, iya data itu kan pasti juga ada gitu kan, Bu. Itu cuma biasanya manajemennya ya. Manajemen Iya. sekarang semua bisa dilihat secara by data kan. Berarti itu masuknya ke manajemen ya, Bu, kalau Iya. inovasi ke Bisa teknologinya. manajemen, cuman tapi kalau fisiknya kan ngangkut sampah, kalau kita membahas sampah ya tetap diangkut manual ya. Ya. Kita Cuma belum maksudnya punya kalau robot untuk iya itu. betul. Maksudnya secara data itu Iya, sudah bisa. terdigitalisasi gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin tadi kan udah bahas beberapa yang masalah B3. Ada kira-kira masalah sampah lain nggak sih, Bu? Oke. Mungkin yang sekarang lagi hype tuh kayaknya sampah di area laut gitu ya, isu-isu lingkungan yang sekarang di daerah pesisir gitu. marine debris. Sampah pesisir. Iya, sampah pesisir. Oke, nah menarik nih. Jadi sampah pesisir itu apa sih gitu? Sampah Iya. yang biasanya dari ada dua Mbak penyebabnya, karena aktivitas natural dari alam atau dari aktivitas manusia. Ya. Tapi kalau dari alam sih, misalkan nih, biasanya kalau sampah pesisir kan ada Kayu-kayu. mangrove, kayu-kayu. Ya, Nah itu juga ya. jumlahnya cukup besar untuk di besar. beberapa yang punya hutan mangrove luas. Ya. Karena kan kita nggak bisa mengatur alam ya ketika Sampai dia daun. ada ya pasang surut dan sebagainya dengan gelombang yang tinggi, Ya. pasti sedikit banyak mengerosi pinggirannya mangrove itu tadi juga. Nah itu biasanya sampah kayu-kayu yang besar-besar, balok-balok besar itu terbawa ke laut. Tapi nanti ketika momen tertentu ya kan ada pasang surut, nanti dia kembali ke pesisir seperti itu. Cuman yang paling banyak itu adalah karena aktivitas manusia. Iya. Pernah lihat nggak dulu di Google atau apa yang kayak hewan laut Ya. terus terjebak dalam sampah sampah atau di dalam perutnya ada Iya, sampahnya gitu. kayak misalkan paus itu kan dia sekali makan kan Iya, banyak kayak ya menghisap langsung gitu kan. dan paus itu kan nggak bisa bedakan tuh kantong kresek atau Makanan, ubur-ubur gitu kan nggak bisa. Iya betul. Kayak gitu. Efeknya ya pasti kayak kita manusia menelan sesuatu yang bukan seharusnya kan pasti ada efeknya. Ya. Cuman mungkin hewan tidak berbicara ya. Iya, betul. Gitu sih. Makanya itu yang jadi concern juga, karena kalau ada anggapan juga bahwa daerah-daerah yang belum dilayani, biasanya sampah pesisir itu juga hasil dari daratan. Kita semua tahu iya, bahwa betul. kalau kita buang ke sungai larinya kemana? Laut. Ke laut. Iya, betul. Muara terakhir, ya. Mungkin masyarakat yang belum dilayani pengelolaan sampahnya, dia membuang sampah itu ke sungai. Dengan anggapan kalau di sungai siapa yang mau disalahkan gitu kan? Iya betul. Sampai di sungai, nanti sampai ke laut dan sebagainya. Karena menganggap dibuang udah hilang, padahal itu tidak hilang. Iya kan? betul. Entah dia nanti Nyangkut kemana dan sebagainya, seperti itu. Jadi dan kalau secara gini dilihat dari komposisinya ya. Iya. Komposisi itu misalkan sampah itu terdiri dari jenis apa aja. Iya. Kalau sampah di darat itu kalau di Indonesia itu mayoritas masih sampah basah. Sampah basah itu sampah makanan, sampah sisa kebun, sampah ya pokoknya gardening gitu. Iya. Nah, itu mayoritas masih itu. Tapi kalau sampah pesisir itu kok dikomposisikan itu 75-83% tuh plastik. Iya.
Iya. Kenapa ya? Karena mungkin kalau sampah plastik tidak mungkin bisa Terurai, terurai. ya, betul. Seperti itu. Susah untuk terurai. Berapa tahun Bu terurainya itu? Apa banyak ya? Mungkin kita sudah nggak ada itu sampah belum Belum terurai. terurai. Walaupun sekarang juga masih udah banyak ya Pak ya plastik-plastik yang biodegradable juga Iya. ada. Dan juga plastik yang terbuat dari singkong. Iya. Oh, Kayak beberapa supermarket udah pakai itu deh Bu iya. kayaknya. Iya, yang pakai singkong itu. Oke, mungkin tadi kalau nyambung dengan yang sekarang terjadi nih Bu gitu kan. Agak membahas tentang climate change tapi urusannya sama solid waste ada sambungannya itu kan. Tadi kan misal masyarakat kita tuh emang kebanyakan buang sampah kan di sungai gitu kan. Nah, selama ini kalau buang sampah di sungai dengan keadaan alam kita yang sekarang ini pancaroba gitu kan, banyak intensitas hujannya juga tinggi, itu kan menyebabkan bencana alam ya, contohnya banjir gitu. Nah sebenarnya kalau dari bidang lingkungan ini relate gak sih Bu kalau mengenai climate change itu ada pembahasan nggak gitu kalau di teknik lingkungan sendiri? Oke, jadi kalau dari sektor sampah ya, Iya. kalau dari sektor sampah apakah ada misalkan nih pembakaran sampah Iya. menghasilkan CO2, kemudian di TPA, TPA itu jadi yang tadi gali terakhir itu Ya. penimbunan sampah itu kan kalau sampah disimpan di situ ada dia menghasilkan namanya gas metan atau CO4 itu efek ke global warming lebih besar daripada CO. Ya. Tapi metan itu bisa dimanfaatkan Ya. sebagai bahan bakar. Jadinya malah ke renewable energy nih Iya, resource-nya bisa gitu ya, Bu, dipakai ya. mungkin kalau di LPG, beberapa ya mungkin pengganti pengganti LPG ya. mungkin ya Bu ya. Cuman mungkin kalau di beberapa TPA yang sudah bagus, landfill yang sudah bagus itu gas metannya bisa dimanfaatkan untuk mungkin ngerebus kopi seperti itu. Iya. Itu bisa dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan kan jadi tidak terbuang ke lingkungan. Jadi bisa di recovery lah. Itu kalau dari sektor sampah. Tapi kalau nggak dari sektor sampah banyak ya Pak ya. Paling dari ini sih motor. Bahan bakar berlebih, Iya. transportasi, kemudian juga karena saya baca salah satu riset ketika kita banyak mengkonsumsi daging, Ya. itu juga menambah beban pencemar dalam artian global warmingnya juga tinggi. Relate-nya kapan nih Pak? Di luar ini ya lingkup vegetarian atau tidak ya. Tapi salah satu sumber juga menyebutkan bahwa ketika kita mengkonsumsi daging itu pasti punya potensi untuk memperbesar jumlah metan. Karena apa? Kan peternakan kan misalkan sapi ya. Iya. Kalau kita banyak makan konsumsi daging. Otomatis Peternakan kebutuhan hewan ternak pasti akan semakin tinggi. Betul. Dari kegiatan transportasi. Kegiatan transportasi. Ini di luar kampanye vegetarian dan itu loh ya. Iya, betul. Tapi ketika kita hubungkan itu nyambung. Ada kesinambungannya Iya. itu antara itu. Transportasi, kemudian tadi Limbah apa ya? Peternakan ya. Limbah peternakan itu juga. Nah, tapi bisa dimanfaatkan Mbak. Jadi mungkin pernah dengar biogas dari kotoran sapi, metannya itu dimanfaatkan bisa. Jadi jangan sampai jadi udah terlanjur nih ya, bukan berarti nggak dikelola ya. Bukan artian nggak boleh makan daging loh, bukan ya, enggak. Jadi apa yang dihasilkan itu bisa dikelola nggak supaya dia tuh lebih safe kalau dibuang ke lingkungan. Pastilah apa yang kita konsumsi pasti menghasilkan sesuatu yang bisa dibilang kita gak bermanfaat. Iya. Tahu sedot WC ya? Ya. Nah, rezekimu dari. Pas ya sama halnya ketika Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Kita nggak tahu manfaatnya. Ketika Mbak Almira mengeluarkan kotoran nggak penting, tapi buat orang lain wah ini sumber mata pencarian saya. Saya memang teknik lingkungan sangat luas. Iya, wah benar-benar teknik lingkungan ya sangat luas sih, jadinya kayak masuknya ke sektor manapun. Banyak, gitu kan. ya. Bahkan kalau biogas sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai renewable energy nih Bu, Pak. Jadi untuk biogas sendiri itu kan juga masuk ke lingkup kimia juga secara kimiawinya. Jadi kan berarti lingkungan ini bisa bersinkron dengan
bidang lain. Bidang lain gitu, sangat bersinggungan, multidisiplin. Dengan Ya. elektro, dengan informatika. Ya, bahkan sangat ya. Kalau elektro sama informatika ini lebih mengarah kemana nih Pak? Setelah saya melakukan riset, Mbak. Jadi Oh, iya. ada orang elektro dan juga orang informatika. Ada IoT. Oh, berarti lebih kayak green living gitu ya? Green living? Nah, IoT itu Iya, maksudnya teknologi ya. iya teknologinya kan kayak kalau IoT kan semuanya Internet of Things. Jadi kan kayak smart city, Iya, smart home itu kayak gitu berhubungan kan. dengan lingkungan. Jadi misalkan saya punya alat nih seperti kapal gitu ya. Nah, kapal ini mengelilingi bendungan. Itu kapal ini juga memberikan hasil sensor dia. Ya. Kualitas air yang ada di bendungan itu Iya. terkoneksi dengan Internet of Things Internet. itu. Jadi Mbak di rumah itu sudah tahu berapa parameter kualitas air di bendungan itu. Dan itu yang dilakukan di Taiwan. Ya. Sebenarnya itu relate sama Apa? skripsi saya. Oh, Skripsi pantas saya dia monitoring. tertarik ya. Iya. Atau mau sekolah lagi mungkin. Ya, insya Allah. S2 di teknik lingkungan aja. Waduh, ini jadi. Kita ada S2 teknik lingkungannya gitu loh. Nanti ketemu lagi. Waduh, iya. Tapi lebih ke ya jadi rekrut ya Pak ya. Lebih ke itu ya. Oh ya benar sih Pak memang. Saya waktu itu juga ngambil topik itu karena tertarik dengan. Jadi ada di daerah saya itu kan Daerah banyak mana, Mbak? tambak. Yang di Madiun. Oh, di Jadi Madiun. ada daerah apa ya? Daerah tambak ya ikan nila, ikan lele itu banyak. Cuma untuk apa ya pengelolaan kayak kualitas air kolamnya Iya. itu kurang gitu. Jadi kemarin saya kerja sama Dinas Perikanan Kota Madiun, terus kita jadi kayak survei gitu. Random kita datang, ada beberapa yang ternyata itu masalahnya di kualitas air, gagal panennya itu masalah kualitas airnya gitu. Entah itu pH-nya, ya entah itu pH-nya kurang atau kekeruhan airnya itu terlalu tinggi kayak gitu. Jadi kemarin saya ya sempat melakukan monitoring kualitas air gitu. Cocok dilanjutkan untuk tesis. Cuma ya, tapi saya lebih tertariknya ke controllingnya mungkin ya, ke controlling alatnya. Seperti itu karena ya dari bidang elektronya gitu. Masuk. Masuk. Semua Semua ya masuk nih, semua ini bisa, masuk ke bisa dihubungkan. iya, bisa dihubungkan dengan teknik lingkungan nih, jangan salah. Dan semua jurusan dari SMA, SMK, MA pun bisa masuk teknik lingkungan gitu kan. Ada yang dari pondok pesantren bisa masuk ke teknik. Iya betul Pak. Iya kan. Kan Soalnya di kan ada matrikulasi kan Mbak ya sebelum masuk ke ITAT ya Bu ya. Pokoknya punya keinginan lah, Iya betul. Keinginan ada kuat untuk niatnya lah. untuk kuliah bagi Betul. teknik lingkungan. Nah, terus tadi mungkin udah dibahas mengenai apa ya sama pesisir. Iya. Apa ada hubungannya dengan mikroplastik mungkin yang lagi Ini ya. in juga Oke. sekarang ini gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi kan Atau- mikroplastik itu plastik yang ukurannya mikro, kecil. Iya. Nah, tadi kan bahas tentang, saya cerita bahwa komposisi terbesar sampah perairan atau marine debris itu kan plastik. Iya. Nah, plastik ini dia mengalami mengalami proses ya degradasi. Iya. Tapi bukan degradasi yang hilang ya. Akhirnya jadi kecil-kecil. terfragmen. Iya. Oh, terfragmen. Ada yang Iya, bentuknya iya. macam-macam. Nah, itu kecil-kecil yang tidak kasat mata. Mungkin kasarnya gini, kalau kita ngambil sampah plastik gitu aja, sampah yang besar ukurannya, mungkin bisa dengan screening ya. Ya. Screening diambil, karena kan kalau sampah Kelihatan plastik kan? pasti mengapung Iya, ya, betul. karena densitasnya kan juga berbeda. Terus tinggal diambil. Cuman yang membedakan antara mikroplastik itu karena ukurannya kecil. Yang besar saja membahayakan bagi satwa, Ya, betul. apalagi yang berukuran kecil. Nah, ini lagi in banget ya Pak ya mikroplastik. Betul. Jadi, di perairan kita itu berapa banyak sih mikroplastik itu? Nah, yang menarik adalah mikroplastik itu banyak sumbernya itu dari apa yang kita pakai sehari-hari. Mungkin pernah tahu atau pernah dengar lulur badan yang Iya, pakai iya. microbeads namanya. Oh iya, iya. Atau kalau Mbak baca di ingredients ya atau di bahan-bahannya itu dia penyusunnya adalah polyethylene. Mungkin jadi sekarang Iya, nih kalau nonton kalau beli lulur dibaca ya. Iya, iya. Mungkin Bahan-bahannya. jadi aware ya sekarang Bu mengenai Iya. itu ya. Jadi dilihat di bahannya kalau ada polyethylene itu termasuk jenis mikroplastik. Atau mereka menyebutnya nggak mikroplastik ya. Iya, iya, iya. Karena agak horor ya. Kok ada plastik gitu. Tapi mereka menyebutnya biasanya microbeads. Iya.
itu terakumulasi. Nah, itu sedang banyak diteliti. Jadi ada yang mengapung, ada yang tersedimen ya Pak. Dan bentuknya macam-macam gitu. Apakah ini ada di biota? Iya. Gitu. Jadi membahayakan pasti. Nah, Ya. masalahnya kalau di media ikan atau misalkan terakumulasi di ikan kan kita Iya. makan ikan. Nah, seperti itu. Ikannya ada mikroplastiknya Ikannya ada masuk ke tubuh kita. Itu namanya biomagnifikasi, Iya. perpindahan polutan melalui rantai makanan. Ya, kayak gitu. Jadi efeknya, jadi sebenarnya kayak kuai tabur ya Pak ya. Apa yang kita tabur nanti kita buang. Kan kasihannya kalau misalkan orang itu sudah fokus ke lingkungan, sudah Ya. tidak memakai produk plastik dan sebagainya, tapi karena lingkungannya semakin buruk kan jadi ikut kena efeknya. Seperti itu. Nah, itu Kurang mikroplastik. iya betul. Jadi harus lebih detail lagi nih mengenai sampah. Iya, Ada mikroplastik pasti. nih gitu, ada yang lebih kecil lagi. Lebih kecil gitu. lagi daripada plastik. Plastik yang biasa gitu. Wow. Saya jadi lebih paham, lebih tahu. Dampaknya tadi udah dijelasin gitu. Mungkin kalau dari apa ya, solid waste ini berarti udah menjadi solusi bagi apa ya? Bagi lingkungan dunia era kini nggak sih? Apa sih gimana? Untuk solid waste manajemennya sendiri. Apa Jadi, sudah menjadi kalau untuk yang sekarang ini perkembangannya. ya perkembangannya, Kalau gini inovasinya. sih, tadi kan disampaikan Mbak Niam ya, apa Ya. yang membedakan antara di Indonesia sama di beberapa luar negeri. Iya, Bahkan pertama paling kerasa itu adalah peran serta masyarakat. iya. Jadi pernah ada teman saya itu kalau dia main di Singapura, ya, Ya. dia itu pasti malu kalau harus buang sampah sembarangan. Ya, Tapi ketika di Indonesia kebiasaan itu kembali lagi. Berarti kan ada peran serta yang berbeda. Padahal ini orangnya sama nih. Ya, kayak gitu. Terus peran sertanya berbeda. Misalkan paling sederhana juga kita ngeliat tempat sampah kita. Walaupun sekarang sudah banyak ya tempat sampah yang sudah dibedakan plastik, ya. kemudian kertas, Ya, kemudian sampah basah seperti itu. Tapi coba ditelaah, coba ditengok Pada isinya sama kenyataannya, aja. ya, betul. Jadi biasanya kalau di taman-taman itu Iya, sudah iya, betul. ada tempat sampah yang berbeda, tapi tetap aja isinya yang sampah plastik itu Ya, ada kertas, ya ada kertas, ya ada daun, Iya, betul. bahkan di sampah makanan itu ya ada bungkus pentol, rasanya seperti Iya. itu. Jadi Pentolnya kesadarannya ikut belum. dibuang. Iya. Harusnya pentolnya dibuang ke organik ya, bungkusnya buang di plastik gitu. Tapi mungkin berarti masalahnya adalah kurangnya kesadaran dan mungkin atau kurangnya edukasi juga mungkin. Nah, mungkin salah satu kesadaran itu kan efek atau efek dari adanya manifestasi ya, Manifestasi ya. dari kebiasaan dan Iya, sebagainya. iya, Ya. Mungkin ada juga orang yang tidak punya kesadaran karena dia tidak tahu. Ya, tidak Jadi, teredukasi. ya, jadi harus diedukasi. Jadi maka dari itu di Indonesia juga ini sih, mungkin pernah dengar sekolah adiwiyata ya, Ya, SD, SMP, SMA saya dulu SMA di Batam. Iya. Adiwiyata. Ya, Siapa? itu udah mandiri. Iya. Berarti kan itu diajarin kan dari mulai Iya, iya, sekolah betul. bahwa gimana sih memperlakukan sampah itu kayak gitu. Ya, Jadi betul. paling sederhana yang memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Iya. Kenapa? Karena sampah itu tidak bisa dikelola sama rata. Jadi kita tidak bisa menangani sampah basah dengan sampah plastik itu dengan sama. Sama. Karena kalau sampah basah kita komposkan, sampah plastik tidak mungkin kita Iya, komposkan. betul. Sampah plastik kita pelet, maksudnya kita peletisasi itu maksudnya dirubah jadi biji besi. Iya. Biji plastik. Jadi dari iya. plastik kembali lagi ke plastik. Plastik, Nah, oh iya. sedangkan sampah daun tidak mungkin dirubah jadi biji daun. Nah, nggak mungkin gitu. Hijau daun jadi yang ben. Wah, iya. Gitu sih, Mbak. Jadi penanganannya beda. Iya. Itu dari mulai kesadaran. Terus tadi mungkin Pak Niam juga cerita tentang kebijakan, akhirnya berefek ke kebijakan pemerintah. Ya, betul. Mungkin ada juga nih, biasanya teman-teman saya yang cinta lingkungan nih Iya. sudah memisahkan sampahnya di rumah. Sudah misahkan sampah plastik sendiri, kertas Iya, sendiri dan betul. sebagainya. Tapi dia atau di fasilitasinya tidak dipisahkan sama lingkungannya. Maksudnya sama lingkungan sekitar, yang misalkan nih petugas gerobaknya tidak diedukasi Iya. bahwa ini sampah plastik, ini sampah, ya nanti tetap jadi satu. Nanti di TPS juga tetap jadi satu. Iya. Diangkutnya tidak terpisah. Sedangkan kalau di luar negeri tuh bisa dua, Mbak. Jadi ada yang namanya apa ya, kendaraan pengangkut Iya. itu yang memang sudah baknya dipisahkan. Iya.
Ada juga yang waktu pengambilannya berbeda. Jadi misalkan nih hari Senin itu sampah kertas yang diambil, ya berarti masyarakat waktunya buang sampah kertas. Hari Selasa sampah plastik dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Jadi sudah ada kebijakan dari situ. Dari pemerintah. Kebijakan masyarakat nanti efeknya ke sarana prasarana pasti hubungannya ke uang ya, dan sebagainya. Kalau di negara maju pasti pembiayaannya lebih besar karena mungkin GDP-nya juga lebih banyak. Ya, betul. Akhirnya kalau GDP-nya tinggi, peralatannya lebih canggih, bisa dimonitoring yang lebih canggih juga yang tadi disampaikan. Iya. Mungkin juga sudah menjawab dari pertanyaan netizen dari Instagram, Bu. Jadi ada pertanyaan dari Kevin Davas nih, mungkin salah satu mahasiswanya Ibu atau netizen dari Sobat IOKes kita gitu. Jadi apa sih perbedaan regulasi maupun perlakuan di negara Indonesia dengan negara lain tentang tema tersebut? Mungkin tadi udah banyak dijelaskan gitu kan. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Niam gitu kan, yang mengenai di Taiwan kayak gimana. Beberapa negara udah juga gitu. Mungkin bisa di-mention lagi, Pak? Iya, salah satu saya menambahkan di negara lain itu kebersihan sudah mulai masuk kurikulum sejak kecil. Ya, jadi mulai TK ya itu ada kurikulum tentang kebersihan. Ya. Dulu kita tiap hari Jumat itu ada kegiatan apa? Jumat bersih. Sekarang masih ada enggak itu ya? Jumat berkah saya tahunya. Jumat berkah. Jumat bersih itu sekarang sudah jarang ya. Pak. Pandemi ya. Itu sudah mulai jarang terdengar. Jadi kalau di negara lain ya ada hari tertentu itu petugas kebersihannya dari siswanya. Yang ngepel mulai lantai. Piket iya. Kebersihan. Oh iya dulu saya mengalami. Kita piket hanya sebatas jadwal. Iya betul. Iya. Iya betul. Yang piket satu orang. Iya betul. Karena piket. Iya karena piket. Ya, betul. Jadi yang bersih-bersih itu ya total semuanya siswanya. Iya. Dari mulai ngepel sampai dengan nyapu dan seterusnya itu dari siswanya. Bukan dari petugas kebersihan. Kemudian perlu juga emang dari TK ya, mulai dari atau TK atau playgroup itu biasanya kalau orang tua kalau diingetin anaknya itu yang istilahnya lebih terenyuh. Ma nggak boleh buang sampah, Pa nggak boleh buang plastik sembarangan. Ya. Gitu. Tapi kalau kita sesama yang kita ingatkan, bro, jangan buang sampah sembarangan, kalau poai. Kan biasanya gitu. Jadi kalau diingatkan anaknya itu lebih terprotek. Iya, ma nggak boleh ya buang sampah. Diingatkan sama anakku. Ya tahu nanti kalau anaknya sudah besar ya, apakah masih mengingat itu? Jadi mulai dari kecil pendidikan. Bahkan kalau di Taiwan juga, kalau di kita kan kalau lebaran itu kan malah numpuk tempat sampah ya. Iya betul. Apalagi kalau ada yang mercon kertas. Kalau di Taiwan itu sudah diumumkan. Kalau di sana itu lebarannya itu Chinese New Year. Ya. Imlek itu loh. Ya. Itu lebarannya orang Chinese. Iya orang Chinese. Jadi 1 minggu itu diumumkan bahwa tidak ada truk yang melintas. Sudah diumumkan. Berarti menumpuknya sampah di saat itu. Jadi menumpuk bisa jadi. Iya. Karena semuanya berkumpul, tapi nggak ada truk sampah yang lewat. Jadi masyarakat harus aware bagaimana memperlakukan sampahnya. Kemudian diumumkan truk sampah beroperasi pada tanggal sekian. Jadi kita sudah menjadwalkan sendiri. Nanti ini tanggal ini ada truk sampah, kita kumpulkan. Berarti akhirnya itu. Berusaha untuk meminimalisir sampah nih biar kayak sebelum truknya datang. Daripada di rumahku banyak sampah. Iya betul. Meminimalisir akhirnya. Dan nggak ada kegiatan bakar-bakar sampah di belakang rumah. Iya. Kearifan lokal itu nggak ada di sana. Oh betul. Tapi kalau di Indonesia, ya tahu sendiri. Mungkin Bapak sempat shock culture gitu di sana, tidak ada kearifan lokal semacam di sini. Ya shock culture-nya itu, ini tempat sampah mau buang
Gimana? Di mana habis makan? Di sana juga banyak Mbak minuman-minuman yang boba-boba itu juga banyak menimbulkan plastik cup itu juga banyak. Tapi dia nggak nggak minta cup dari tokonya, dia bawa tupperware-nya, tumblernya. Oh, tumbler sendiri. Tumblernya yang diisi itu. Jadi kayak zaman dulu ya, saya tuh masih ingat ibu saya tuh kalau beli soto itu bawa tempat sendiri. Tapi sekarang kayaknya sudah enggak ya. Dianggap aneh malah. Iya. Ngapain gitu. Ya dulu bawa Rantang sendiri. Mungkin kalau sekarang di sini tuh no straw itu ya yang paling sedotan sedotan yang paling mungkin ya kemarin kayak sempat juga kan ada masalah jasa delivery yang tanpa sendok itu ramai banget ya mungkin dihujat di sosial media kayaknya perkara itu ya mungkin cara penyampaiannya ya yang mungkin kurang anggun. Di Taiwan juga enggak ada ini juga Mbak, botol mineral yang 250 ml itu enggak ada. Jadi yang ukuran botol dan enggak ada sampo yang ukuran saset ekonomis enggak ada. Itu malah lebih mahal. Jadi gitu ya. Ukurannya besar Mbak. Jadi kalau Mbak beli sampo, itu ukuran 1 liter 2 liter. Oh, besar. Jadi sampahnya kan laundry gitu ya. Sampahnya kan jadi lebih sedikit. Iya betul. Kalau kemasannya besar. Lebih murah itu. Ekonomis dan apa ya? Lebih plastiknya yang dipakai untuk pembungkus kan lebih sedikit. Emang gepuk sih harganya lebih mahal di awal ya, tapi secara ekonomis itu mbaknya nggak perlu beli lagi dan upaya untuk pengolahan sampahnya juga lebih kecil. Kita mereduksi dari sumbernya. Jadi kemasan saset ekonomis itu tidak ada. Itu malah nggak ekonomis. Jadi ukurannya yang lebih besar. Jadi jangan tertipu dengan kemasan yang ekonomis. Itu nggak ekonomis. Kayaknya pulang dari sini Mbak Almira beda biasa. Lebih aware gitu ya. Lebih aware. Dan apalagi ini juga kemasan bubuk, susu dan lain nggak ada yang saset. Yang kaleng gede-gede gitu. Itu. Jadi nggak ekonomis. Kalau kita sobek kemasan susu, sobek, buang. Besok, aku kok bukan besok, malah nanti 2 jam lagi kok rasanya ini ya. Sama dengan kopi nggak ada yang renteng itu enggak. Soalnya di sana kayak ada modelannya kayak bulat-bulat gitu loh. Saya lihatnya di drakor sih. Kayak bulat-bulat gitu terus dimasukin di itunya jadi coffee maker gitu. Iya, coffee maker gitu. Itu mungkin salah satu ya. Apa ya? Yang meminimalisir juga sih mungkin Bu. Kalau di drakor, kita jadi bahas drakor. Iya, apa-apa Bu. Banyak kan ada ya yang mau ngapain, mau milah sampah nih gitu kan ada kan? Oh iya benar. Ya biasa kalau di apartemen mau kemana mau buang sampah, nah itu kalau dilihat kan dipilah dulu. Yang plastik yang mana, yang tutupnya. yang mana. Soalnya saya tahu kayak di drakor juga itu kayak mereknya itu brand yang di botolnya itu dikupas sendiri lagi, terus yang tutupnya tutup sama botolnya ini juga pisah sendiri lagi. Karena itu pengolahannya juga beda Mbak. Jadi kayak misalkan nih botol air mineral kita itu kan ada plastiknya tuh. Plastiknya itu kan tidak bisa dikonversikan sama dengan yang botol yang tadi. Mungkin kalau jadi bahas lingkungan ya. Jadi plastik itu kan macam-macam jenisnya, ada 7 macam dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Berarti lebih luas lagi nih teman-teman. Jadi selain mungkin di bidang industri yang memproduksi, nah kita lingkungan itu tahu gimana cara mengelola hasil dari industri gitu kan. Maksudnya buangan dari industri gitu kan. Kayak yang sampah itu tadi dibuat ke research ke industri lagi gitu akhirnya. Nanti juga dipakai lagi kan buat industri jadi bahan baku plastik dan sebagainya. Gitu ya. Biji plastik tadi ya. Orang teknik lingkungan. Makanya daftar di teknik lingkungan. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Sobat IOKes, netizen Instagram ini. Apakah hubungan antara pemanasan global dengan krisis air bersih? Pemanasan global dengan krisis air bersih. Oke, pemanasan global itu sebenarnya kan peningkatan suhu bumi. Ya betul. Efeknya apa sih? Efeknya jadi paling sederhana itu iklim kita tuh jadi berantakan. Ya. Mungkin terasa ya kalau mungkin beda ya zaman saya dulu SD itu tahu kapan kemarau, kapan musim penghujan. Nah, kalau sekarang bahkan di kemarau pun ada hujan. Di hujan pun di musim penghujan pun
kok panas nggak Panas, hujan-hujan. iya. Nah, seperti Ada itu. istilah kemarau basah. Iya, Lah, bingung. seperti itu. Jadi efeknya apa? Untuk daerah yang Iya. rawan air, misalnya Iya. misalkan curah hujannya kecil dan sebagainya. Jadi tidak tahu kapan apa ya harus save air dan sebagainya Iya, iya, kayak gitu. betul, Jadi kan harusnya kalau musim penghujan air tanah naik dan sebagainya. Nah, karena Iya. kemaraunya panjang, bisa jadi supply dari air tanah juga berkurang. Atau sekarang ada istilah juga kalau misalkan krisis air bersih itu salah satunya bisa namanya rain harvesting ya Pak ya. Jadi rain harvesting, rain hujan, Rain harvesting hujan, panen. panen. Jadi, Memanen air memanen hujan. air Air hujan, seperti oke. itu. Kebun di air. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi berdampak mungkin berdampak pasti berdampak, tapi itu manifestasinya sebenarnya lama gitu. So karena sudah terjadi pemanasan global, ya gimana caranya supaya pemanasan global ini tidak semakin berlarut. Makanya masuk teknik lingkungan. Iya, sangat luas betul. Iya. Oh, ada lagi. Dari sobat iOKes juga dari jaring Instagram, apakah climate change itu nyata atau hanyalah propaganda politik? Kayaknya seperti batas gitu ya. Tapi ini lebih ke arah yang rada-rada konspirasi. Tapi aku bahas sedikit aja ya. Susah ini jelas. Politik. Climate change itu ada. Kita iya. bukan karena bingung ya, Iya, tapi iya. ada propaganda Propaganda politik politik. ini. Jadi mungkin gimana ya yang saya sampaikan tadi sih, mungkin kalau climate change berarti iklim yang berubah. Ya tadi Ya, apakah teman-teman merasa bahwa mungkin kalau teman-teman nggak kerasa ya, mungkin bapak ibunya kerasa bahwa oh zaman dulu musim hujan nih bulan ini sampai bulan ini. Iya. Musim kemarau bulan ini sampai bulan ini. Nggak yang kasihan itu kalau petani ya Pak ya. Iya. Banyak juga kan bisa jadi gagal panen dan sebagainya. Terus juga mungkin yang kerasa efek pemanasan global selain jadi pemanasan global efeknya apa sih selain climate change, yaitu es di kutub mulai Iya, berkurang. betul. Mungkin pernah dengar juga puncak es Jayawijaya Mencair. ya yang Ya, semakin semakin sedikit jumlahnya. jumlahnya. Seperti itu. Mungkin esnya akhirnya ke bawah ke Surabaya Bu yang di kan Oh, kemarin hujan kemarin. hujan es batu ya Bu di Surabaya. Efeknya apa sih kalau es mencair itu? Jadinya kan lautannya semakin luas. Berarti semakin banyak daratan yang akan tergenang atau tenggelam. Tenggelam, betul. Seperti itu. Luas lautan lebih Nanti lautannya lebih banyak, jadi ini reklamasi ya Pak. Reklamasi. Ya gitu sih. Ya nanti kalian bisa belajar climate change ya dengan pakarnya bidang udara ya. Bisa juga. Oh, ada Iya, ada Pak Rahmanu. Oh, ada itu bagian bidangnya. udara. Ya, gitu. kemarin juga diminta jadi narasumber Iya. di salah satu desa untuk menjelaskan climate change. Katanya itu juga kita punya ini ya Pak ya. Ada, dengan dosen, ya. dengan peneliti dari luar. Peneliti dari negeri. luar. Oh, Jadi iya. kita ada webinar skala Internasional. Oh. Jadi pembicaranya satu dari dosen kami, Iya, betul. satunya lagi dari Taiwan. Sangat Kebangsaan luas Mbak Haiti. dalam climate change itu. Hmm. Juga ada salah satu sumber menyebutkan bahwa itu ada semacam siklus multi years ya. Iya, dulu ada climate change naik terus turun. Jadi ada grafiknya. Iya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan di sini karena ada bidangnya sendiri nanti. Iya, betul. Ya, Mungkin nanti makanya ada part berapa yang membahas khusus tentang climate change iya. buat teknik lingkungan. Atau nanti kuliah aja deh di teknik lingkungan gitu. Pasti lebih tahu ya. Betul. Betul gitu. Makanya kuliah di Teknik teknik lingkungan lingkungan. ITAS gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari netizen Instagram gitu ya. Oh, dari kameramen. Oke, baik. Pandemi katanya membuat kadar udara lebih bersih. Namun bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang solid medical waste management? Ya. Mungkin tadi Ada. D3 tadi ya Betul. maksudnya. Jadi memang benar pandemi itu membuat kadar udara lebih bersih karena aktivitas manusia berkurang, Iya, betul. ya, transportasi berkurang, kemudian industri juga berkurang karena banyak yang diliburkan, banyak yang isoman dan Ya. lain-lain ya kan, banyak yang sakit sehingga Ya, aktivitas itu berkurang dan membuat kualitas udara lebih bersih. lebih bersih. Kemudian bagaimana tentang ini pengelolaan masker begitu ya, solid medical waste. Kalau
tentang masker dulu ya. Medical waste itu kan termasuk limbah B3 infeksius. Nah, masker itu juga infeksius ketika digunakan oleh orang yang tadi sakit. Ya, misalkan patogen tadi ya, mengandung patogen sehingga perlu pengelolaan khusus. Dan Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan panduan untuk pengelolaan limbah medis skala rumah tangga. Ya. Jadi sebelum dibuang ke TPS, ya itu diolah terlebih dahulu, dikumpulkan, didisinfeksi, ya, kemudian dikeringkan dan dirusak, dipotongi. Itu sudah ada panduannya dari Menteri Kesehatan. Jadi tidak bisa dijadikan satu dengan limbah yang lain. Ya, saya sendiri juga melakukan itu. Jadi masker itu saya kelompokkan sendiri dengan masker, kemudian saya lakukan desinfeksi, dicuci dengan deterjen, ya, kemudian dikeringkan, ya, setelah dikeringkan digunting biar tidak digunakan kembali. Setelah itu Mbak masukkan ke tempat khusus, entah itu misalkan plastik, ya, kemudian ditulisi sampah masker. Iya, sampah masker sudah steril, gitu. Kemudian ditaruh di TPS. Dan TPS-nya nggak boleh Mbak, nggak boleh dijadikan satu sama gerbong. Harus ada tempat khusus. Gitu. Biasanya nanti kalau orang petugasnya paham, itu nanti dipisah tersendiri. Jadi nggak dijadikan satu. Harusnya gitu ya. Tapi mungkin kalau selama ini ya itu tadi balik lagi ke kesadaran gitu kan. Mungkin kalau selama ini ya buang-buang aja gitu, atau mungkin ya harusnya kan setidaknya lah minimal itu dirusak dulu lah. Maksudnya kayak biar nggak dipakai ulang. Jangan dibalik lagi. Ya. Ya sama aja dong. Sama aja ya. Jadi nah yang ditakutkan ketika TPM itu ya, tatap muka itu, yang anak-anak kecil TK, maskermu kok lucu, tukeran yuk. Waduh, iya betul. Duh iya ada. Maskermu gambar Ultraman, aku Mickey Mouse itu, tukeran yuk. Maskernya tukeran. Balik lagi akhirnya atau harus dibuat mainan gitu, terus ini masker siapa? Sudah jatuh. Pakai lagi. Nah itu salah satu kenapa kok banyak anak kecil yang juga tertular ya. Makanya dikhawatirkan kalau anak kecil sekolah itu karena nggak tahu. Nggak aware gitu, belum paham gitu kan. Maskernya dibuat keren lucu deh gitu pakai. Nggak punya. Nah, aku koleksi masker dari teman-temanku yang banyak lucu. Sudah. Ada Mbak? Iya benar-benar ya. Ada saya sendiri mungkin juga kayak gitu. Kalau di rumah iya sih. Ya namanya anak kecil kan mungkin kurang nggak ngerti gitu. Ini tuh masker gitu. Wah menarik sekali nih pembahasan hari ini Pak Bu, udah nggak kerasa. Ya makanya kalau podcast ini kan ada waktunya ya, terbatas. Ya, supaya terkondisikan. Makanya kuliah di teknik lingkungan aja nanti lebih lama 4 tahun. Iya. Mendengarkan tentang air, udara, kemudian logam berat dan seterusnya banyak. Kuliah di teknik lingkungan semuanya belajar. Ya betul. Tentang lingkungan. Ya. Multidisiplinnya lebih banyak gitu kan. Nah, itu tadi pembahasan menarik dan sangat seru dengan Pak Niam dan Bu Talen gitu. Semoga apa yang kita diskusikan ini tadi bermanfaat buat teman-teman dari Sobat IOKES juga gitu kan. Ya, terus juga banyak nih dari santai SMA, SMK, MA, bahkan tadi pesantren. Ada pondok pesantren itu udah banyak. Oh ya, mengenai prospek kerja tentunya juga sangat luas ya Pak Bu. Iya. Kalau dari background alumni update terakhir ya, wisudawan terakhir ini yang kemarin itu kemarin 95% sudah diterima sebelum wisuda. Ya, jadi hanya ada satu anak yang belum, kayaknya dia mau sekolah berarti kan. Melanjutkan juga kan. Berarti ada juga yang di bidang akademik gitu. Emang kalau rata-rata itu di apa ya? Di badan jadi pemerintahan atau kan kalau di lulusan teknik lingkungan misalkan nggak mau kerja sama orang nih, bisa jadi konsultan individu. Konsultan ya Bu ya? Iya, konsultan individu. Kalau konsultan, misalkan staf konsultan ya dia biasa ikut mungkin CV atau CV konsultan. Tapi kalau misalkan dia tidak mau terikat, dia bisa jadi konsultan individu di dinas-dinas juga bisa. Ada yang jadi PNS, ada PNS juga banyak. Kan kita punya Kementerian Lingkungan ya, otomatis banyak turunannya di daerah dinas lingkungan.
baik provinsi, Betul. daerah, kota, kabupaten pasti ada, pasti punya, setiap kabupaten kota pasti punya satu dinas lingkungan. Apalagi teknik lingkungan akreditasinya udah B dan Udah kampus B. ITAT sendiri udah kampus unggul gitu. Jadi udah memenuhi persyaratan teman-teman nih untuk buat daftar pegawai negeri sipil PNS. Betul. Itu idamannya Idaman para mertua. mertua ya. PNS. PNS. Tapi lulusan teknik lingkungan gitu kan. Tapi nggak jadi PNS nggak apa-apa, Iya. nggak Iya. salah. Nggak Kan salah, kalau jadi betul. PNS semua lah ya gimana? Nggak ada yang mau jadi polisi, Polisi. nggak ada yang lain. Nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan, nggak mau seluruhnya jadi PNS, nggak ada yang mau jadi dokter. Iya, betul. Jadi saling melengkapi. saling melengkapi. Iya. Iya, betul. Wow, berarti banyak nih juga peluang kerjanya juga Ya, banyak ya ya. Pak Bu ya, pastinya. Jadi nggak usah ragu lagi lah dari bidang manapun karena banyak multidisiplinnya bisa masuk ke bidang manapun juga kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Niam dan Bu Talen atas diskusi yang menarik kali ini gitu mengenai solid waste management, juga membahas tentang sedikit banyak mengenai teknik lingkungan juga. Mungkin teman-teman jangan lupa buat subscribe, like, dan komen tentunya di YouTube channelnya Institut Teknologi Aditama Surabaya, dan juga Instagram. selalu stay tune di Instagramnya kita kampus @kampus_itats. Dan TL Itat ya. Oh, TL Itats TL ya. Itat Instagramnya. Oh, Instagramnya Teknik TL Lingkungan Itats, ya, ya. di TL Itats. Itu nanti kalian bisa tahu info-info mungkin yang tadi disebutkan, ada webinar-webinar, mungkin kan di-share gitu posternya di Instagram juga. Di web kami juga ada. Di webnya juga ada. Ada. Juga salah satu bagian di web Itats juga kan Pak? Ya, Di betul sekali. itats.ac.id di lingkungan lingkungan.itas.ac.id. Wah. Dan ada beasiswa DPP di teknik Oh iya, lingkungan. betul. Iya. Betul. Kalau bingung 8 juta ya, nih gitu kan dapat beasiswanya ya Pak, kapan lagi bisa Ya, kuliah bebas. Biaya pembangunan. Pembangunan. Oke, Gitu. mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga teman-teman juga menikmati podcast kita kali ini. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.